Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ibu Tuarya Pratama Putra, nomor absen 5 dengan NIM 22156130027 dari kelas 2B Prodi D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari etika profesi dan bisnis, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik, di mana saya mengangkat kasus dari PT Kimia Farma dengan auditornya yaitu KAP Hans Tuanakota dan Mustafa atau bisa disingkat sebagai KAP HTM. Nah, secara umum kita sudah mengetahui apa sih itu kimia farma kan. Apa usahanya, apa saja barang yang diperjualbelikan di sana, lalu layanan-layanan apa saja yang ada di kimia farma. Nah, secara umum kita sudah mengetahui apa itu kimia farma. Nah, ternyata kimia farma ini pernah terjerat kasus pelanggaran kode etik, di mana kasus ini terjadi pada 2001 hingga 2002. Nah, seperti apa sih kasus yang dialami oleh PT Kimia Farma? Uh, Mari kita bedah bareng-bareng kasusnya dalam presentasi kali ini ya. Nah, di sini presentasi ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada apa itu PT Kimia Farma, lalu yang kedua itu bagaimana rincian kasusnya, lalu yang ketiga itu ada seksi-seksi apa saja yang dilanggar, dan yang keempat itu ada kesimpulan dan saran. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai PT Kimia Farma. Nah, Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817, di mana perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1958 itu terdapat kebijakan nasionalisasi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana pemerintah Republik Indonesia itu melembur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau singkatannya Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukum PNF itu diubah menjadi perseroan terbatas atau PT, sehingga disebut PT Kimia Farma. Lalu selanjutnya pada tanggal 4 Juli tahun 2001 PT Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan yang go public atau yang sahamnya bisa dibeli oleh orang secara umum, sehingga namanya pun menjadi PT Kimia Farma Tbk. Oke. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang kedua mengenai rincian kasus. Nah, rincian kasus ini saya bagi lagi menjadi 4 pembahasan, di mana mengenai gambar umum kasusnya, bagaimana kronologisnya, serta siapa-siapa saja pihak yang terlibat, lalu bagaimana penyelesaian kasus dari PT Kimia Farma ini. Nah, yang pertama itu gambaran umum. Seperti perusahaan-perusahaan terbuka lainnya, PT Kimia Farma tentu harus mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, di sini pada tahun 2001, PT Kimia Farma mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun buku 2001 ini. Lalu, Kementerian BUMN dan Bapepam itu mengindikasikan bahwa laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 ini mengandung unsur rekayasa dan adanya tuh indikasi pengelembungan nih dalam laporan keuangan mereka. Nah, KAP yang mengaudit, yaitu KAP HTM, diminta untuk melakukan audit ulang dan menyajikan kembali atau restated laporan keuangan tersebut. Nah, seperti itulah gambaran umum mengenai kasus dari PT Kimia Farma. Nah, lalu terdapat kronologisnya, di mana per 31 Desember 2001 itu PT Kimia Farma melaporkan laporan keuangan mereka yang telah diaudit oleh KP Hans Tuanakota Mustafa atau KP HTM. Nah, dari laporan keuangan tersebut diperoleh laba bersih sebesar 132 miliar. Nah, ingat laporan keuangan awal yang baru saja dilaporkan oleh Kimia Farma itu memiliki laba 132 miliar. Nah, lalu setelah dilaporkannya laporan keuangan ini, Kementerian BUMN dan Bapepam itu menilai bahwa laba bersih tersebut itu terlalu besar dan ada indikasi mengandung unsur rekayasa. Lalu diperintahkanlah KAP yang mengaudit laporan keuangan dari PT Kimia Farma ini untuk melakukan audit ulang. Nah,
dilaksanakanlah audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, di mana laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001 itu disajikan kembali. Nah, setelah disajikan kembali, itu tuh diperoleh keuntungan atau laba bersih itu hanya sebesar 99,56 miliar rupiah. Nah, tentunya kan terjadi perbedaan yang sangat signifikan nih dari laba bersih awal dengan laba bersih setelah dilakukan audit ulang. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut terjadi pada unit. Nah, setelah dilakukan cross check nih oleh audit ulangnya tersebut, nah ternyata ditemukan kesalahan-kesalahan pada unit penjualan dan juga pada unit persediaan, di mana sebesar 2,7 miliar yaitu overstate pada penjualan pada unit industri bahan baku dan 10,7 miliar rupiah yaitu overstate penjualan pada unit pedagang besar farmasi. Dan pada bidang persediaan yaitu 8,1 miliar rupiah yaitu overstate persediaan barang pada unit besar farmasi dan 23,9 miliar rupiah yaitu overstate persediaan barang pada unit logistik sentral. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang menyebabkan pelaporan laba bersih tadi memiliki perbedaan antara sebelum diaudit ulang dengan setelah diaudit ulang. Lalu kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh manajemen dari Kimia Farma tersebut, di mana mereka melakukan dua kecurangan, yaitu menerbitkan 2 buah harga persediaan dan juga melakukan pencatatan ganda atas penjualan. Nah, yang pertama itu menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan, yaitu pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002 itu daftar persediaan itu dibuat menjadi 2. Nah, daftar harga persediaan yang per 3 Februari inilah yang telah digabungkan nilainya, dan itu yang dijadikan dasar untuk penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma untuk laporan keuangan per 31 Desember 2001. Nah, yang kedua itu adanya pencatatan ganda nih yang dilakukan oleh Kimia Farma, di mana pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor sehingga tidak berhasil dideteksi pada awal pertama kali PT Kimia Farma melaporkan laporan keuangannya. Nah, pihak-pihak yang terlibat tuh tentu yang pertama itu ada Kimia Farma, yang kedua itu ada KAP-HTM, dan yang ketiga itu ada Ludovicius Sensiwe selaku auditor atau rekan KAP yang mengaudit laporan keuangan dari PT Kimia Farma. Nah, penyelesaian kasusnya, nah berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma ini telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Nah, selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Nah, jadi di sini KAP sudah terbukti ya, dia sudah melakukan standar audit sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi mereka gagal dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Nah, untuk sanksi-sanksi, nah yang pertama itu ada sesuai pasal 102 Undang-Undang nomor 8 tahun 1998 tentang pasar modal dan pasal 61 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995, pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 45 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta rupiah. Lalu, sesuai dengan pasal 5 huruf N Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 dan 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena praktik penggelembungan atas laporan keuangan untuk tahun buku 2001. Lalu untuk Ludovicius Sensiwe, rekan KAP-HTM selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma, diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetorkan ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi kecurangan tersebut. Selanjutnya ada seksi-seksi yang dilanggar. Nah, di mana yang pertama itu ada untuk PT Kimia Farma Tbk. Seksi yang pertama yang dilanggar itu adalah seksi 110 mengenai prinsip dasar etika, di mana seksi ini dibagi-bagi menjadi subseksi-subseksi yang dilanggar. Yang pertama ada subseksi 111 mengenai integritas. Prinsip integritas ini mensyaratkan kita untuk bersikap lugas dan jujur
dalam melaksanakan praktik profesional, baik itu hubungan profesional ataupun bisnis. Nah, Kimia Farma telah terbukti melanggar prinsip ini, di mana pihak-pihak dari PT Kimia Farma ini secara sengaja itu melakukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, direksi melakukan penggelembungan agar laba bersih meningkat atau laba bersih itu menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Nah, penggelembungan ini dilakukan dengan cara memanipulasi penjualan dan juga daftar harga persediaan. Lalu, yang kedua ada subseksi 112 mengenai objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh dan ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, ataupun teknologi. Nah, pihak dari PT Kimia Farma terbukti melanggar subseksi 112 ini, di mana PT Kimia Farma itu melakukan laporan keuangan, memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan perusahaan agar laba perusahaan itu tuh terlihat tinggi. Nah, di sini tuh terdapat benturan kepentingan. Lalu ada subseksi 115 yaitu mengenai perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mensyaratkan untuk bersikap profesional seperti mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, habis itu berperilaku konsisten dengan tanggung jawab, dan menghindari tindakan atau yang diketahui atau tidak diketahui dapat mendiskreditkan profesinya. Nah, di sini pihak-pihak PT Kimia Farma tersebut melanggar subseksi 115 ini, di mana mereka secara sengaja melakukan praktik-praktik yaitu praktik kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, di mana akibat dari praktik ini dapat mendiskreditkan profesi mereka, seperti reputasi perusahaan yang buruk. Lalu yang kedua itu ada seksi 220 mengenai penyusunan dan penyajian informasi. Nah, untuk PT Kimia Farma Tbk, manajemen PT Kimia Farma itu terbukti melanggar seksi ini karena telah terbukti melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal yang semestinya itu untuk penyusunan dan penyajian informasi itu tuh disusun apa adanya sesuai dengan data-data yang ada di lapangan. Karena informasi keuangan ini itu tuh digunakan oleh pihak-pihak eksternal ataupun internal untuk keperluan bisnis ataupun pengambilan keputusan, seperti untuk pihak eksternal, investor ataupun para pemegang saham. Nah, karena informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kenyataan, tentu ini akan menyesatkan para pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua itu ada untuk KP Hans Tuana Kota dan Mustafa, yaitu seksi 110 bagian subseksi 113 mengenai kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini mensyaratkan kita untuk selalu kompeten dan hati-hati dalam melakukan praktik hubungan profesional ataupun bisnis ataupun dalam pekerjaan. Nah, seksi ini dilanggar oleh KAP HTM di mana mereka kurang teliti ataupun kurang berhati-hati dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan milik dari PT Kimia Farma tersebut, sehingga mereka gagal dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma atas praktik penggelembungan laporan keuangan tersebut. Lalu yang keempat ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, berdasarkan dari kasus PT Kimia Farma ini dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran kode etik profesi baik yang dilakukan oleh PT Kimia Farma ataupun auditornya itu KAP HTM. Pihak-pihak yang terlibat ini pun sudah menerima sanksi berdasarkan peraturan yang ada. Nah, kita bisa belajar dari kasus ini bahwa praktik yang tidak sesuai atau yang menyimpang dari peraturan yang ada tentu awal memang bisa menguntungkan kita, namun pada akhirnya akan balik merugikan pihak kita sendiri. Bisa dilihat dari kasus PT Kimia Farma ini. Nah, yang terakhir ada saran di mana untuk PT Kimia Farma Tbk, yang pertama itu sebaiknya proses laporan keuangan itu selalu dikontrol agar nantinya tidak ada praktik laporan penggelembungan laporan keuangan serupa. Lalu yang kedua tuh adanya hukuman dan sanksi yang tegas bagi para pelaku. Nah, tentu sanksi dan hukuman ini harus diberikan karena guna untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku-pelaku yang melakukan praktik-praktik kecurangan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada mengawasi kinerja setiap karyawan. Nah,
di sini kita harus selalu memonitori baik karyawan-karyawan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan seperti itu akuntan ataupun pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan keuangan agar nantinya kita dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan tersebut. Nah, untuk KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa yang pertama tuh melakukan evaluasi terhadap kompetensi auditor, yang kedua meningkatkan ketelitian dalam melakukan audit. Nah, ini tentu untuk meningkatkan standar pelayanan kita karena di sini KAP HTM itu terbukti kurang teliti dalam melakukan auditnya dan melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di mana hal ini pun perlu ditingkatkan lagi guna untuk meningkatkan pelayanan yang akan diberikan. Lalu yang ketiga itu memberikan sanksi terhadap auditor yang terlibat, di mana sanksi-sanksi ini untuk dapat memotivasi ataupun memberikan efek jerak kepada pihak-pihak yang nantinya terlibat agar kasus serupa tidak terulang. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai kasus dari PT Kimia Farma Tbk dengan auditornya atau KPHTM. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.